11 Oktober 2020. Lexio Divina 2 Korintus 7 ayat 2-16. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun yang kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacita melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami beroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya? Dengan takut dan gentar. Aku bersukacita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Duka cita menghasilkan pertobatan, perspektif. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 Korintus 7 ayat 10. Konsep pertobatan dalam bahasa Ibrani dan Yunani secara harafiah adalah berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah, yang artinya mengalami perubahan pikiran atau arah. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, pertobatan menggunakan kata metanoia.
Kata ini menunjukkan kepada sebuah perubahan dalam hati kita, perasaan kita, pengalaman kita, daya upaya, dan rencana kita. Ini melibatkan kesedihan yang mendalam atau penyesalan yang mendalam dari hati kita sebagai manusia berdosa di hadapan Allah yang kudus. Pertobatan yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini bukanlah perubahan arah tanpa perasaan dan hampa atau kosong. Paulus menjelaskan bahwa penyesalan mendalam yang benar adalah perasaan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menggerakkan hati kita untuk sungguh-sungguh kembali kepada Allah dan taat kepada perintah Allah yang adalah dalam kitab suci. Pertobatan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah pertobatan yang bukan pekerjaan daging, melainkan hasil karya Roh Allah yang menggerakkan hati nurani manusia. Saudaraku, sebagai pribadi yang telah bertobat, maka menurut hemat saya, kita sudah harus mengambil keputusan untuk A. Membenci dosa. Artinya, dulu dosa dipandang bagus, molek, menyenangkan, memikat hati, berseri-seri, menakjubkan, dan menggembirakan. Tetapi ketika bertobat, kita bangkit kembali, sehingga tampaklah oleh kita betapa jahatnya dosa. Kita melihat betapa mengerikannya kebohongan, korupsi, kenajisan, kesombongan, dan betapa mulianya kesucian, kebenaran, kesetiaan, kesederhanaan, kerendah hatian, iman, dan lain sebagainya. B. Kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya, kita bersedia menyerahkan diri dengan rela hati dengan perintah-perintah firman Tuhan dan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Melihat bahwa firman Allah adalah satu-satunya pedoman untuk kebahagiaan hidup sejati, mendorong kita untuk melakukan firman-Nya dan menghasilkan buah bagi Kristus selama kita hidup di dalam dunia ini. Studi pribadi. 1. Apakah yang dimaksud dengan pertobatan yang sejati? 2. Sebagai pribadi yang telah bertobat, keputusan apa yang harus kita ambil? Berdoalah, Tuhan, kami menyesali dosa kami. Mohon Tuhan mengampuni dan memulihkan kami. Tolonglah agar kami membenci dosa dan kejahatan, dan kami kembali sungguh-sungguh mencintai-Mu dan firman-Mu. Amin.